Anda begitu peduli ketika anak terlambat, takut sekolah terlambat, dibangun-bangunkan, tapi Anda nggak peduli ketika dia, maaf ya, bisa terlambat masuk ke surga. Coba bandingkan, segelisah apa Anda ketika anak Anda terlambat untuk menunaikan sholat atau terlambat untuk datang ke sekolah, dan Anda tidak akan siap ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, rasakan anak yang sangat lembut, senyumnya baik dan sebagainya. Coba bisa kebayang nggak suatu saat itu berpisah gitu, dan perpisahan itu terjadi di depan mata Anda dan disaksikan oleh seluruh penghuni langit dan bumi. Dipisahkan, satu teriak mengatakan, "Papa, tolong saya, Mama, tolong saya, tolong saya, tolong saya." Dan nanti saya sampaikan satu masa ada kalimat yang sampai, kemudian riwayat yang sampai, anak akan ke neraka, orang tua ke surga. Anaknya kemudian berhujjah di hadapan Allah mengatakan keberatan, lalu tiba-tiba posisi bertukar, anak ke surga, orang tua ke neraka. Tapi ada satu kali anaknya kemudian akan ke surga, orang tua ke neraka. Orang tuanya berhujjah di hadapan Allah, "Ya Allah, begini. Anaknya sudah ditanya oleh Allah, lalu keluar di lisan anaknya yang paling menarik, anak tetap di surga, orang tua ke neraka. Ternyata orang tuanya itu kurang punya kepedulian kepada anaknya. Ya, kurang punya kepedulian. Jadi begitu orang tuanya ke neraka, anaknya akan ke surga, bapaknya mengatakan, "Ya Allah, bukankah pakaian yang dia kenakan dalam sholatnya aku yang berusaha mendapatkannya?" Ibunya mengatakan, "Ya Allah, bukankah makanannya aku yang buatkan dan dia punya energi untuk itu? Ya Allah, bukankah sarungnya aku yang kemudian belikan untuk itu? Maka bagaimana letak keadilannya? Aku ke neraka, anak aku ke surga. Mohon jadikan dengan itu aku bisa ke surga." Maka dipanggil anaknya, kata Allah, "Sampaikan apa yang kamu kenakan, apa yang kamu dapatkan dan seterusnya." Bisa Allah kemudian menjawab secara langsung, tapi untuk menunjukkan keadilan dibuktikan lewat lisan pengungkapan anaknya. Nanti akan ada pembuktian. Apa kata anaknya? "Betul ya Allah, ini pakaian dari usaha ayah saya, sarungnya diberikan, kamisnya diberikan, tapi ayah saya ketika kemudian memberikan itu semua bukan dimaksudkan untuk memberikan fasilitas untuk sholat saya, tapi supaya juga saya punya sarung yang sama dengan teman-teman, saya punya pakaian yang sama dengan kawan-kawan. Jadi niat ngasihnya bukan niat untuk ibadah, supaya mereka punya sarung, kamu pun punya sarung, mereka punya koko, kamu pun punya koko, atau ingin dianggap status bahwa orang lain pun punya, anak saya pun mesti punya." Di tampilan memberikan pakaian itu bukan supaya dia sholat, tapi statusnya bisa dipandang sama dengan anak-anak yang lainnya. Itu poinnya. Sekarang saya tanya pada Anda, para orang tua, dari selama ini Anda merawat anak, maaf, berapa persen perawatan Anda yang ditujukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala? Silakan cek. Apakah Anda sekolahkan anak untuk mendapatkan ridha Allah, atau hanya sekedar anak itu pintar saja? Jika Anda sekolahkan anak hanya sekedar anak itu pintar, maka Anda akan mendapatkan bagian dunia saja, dan tidak pernah dituliskan setetes pun keringat anak itu sebagai ibadah sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika Anda jadikan niat untuk menyekolahkan itu karena Allah, saya sekolahkan karena Allah, ya, saya jadikan pintar karena Allah, carikan sekolah yang mendekatkan diri pada Allah, sholatnya, baca Qur'annya, segalanya, maka setiap Anda antarkan dia, tapak Anda, keringat anak itu, pelajaran dia dituliskan sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.